Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah. Wa waffaqna bittiba'is sunnati wa mulazamatil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Para pemirsa LDNU TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, puji dan syukur tidak boleh kita nomor duakan, haruslah kita utamakan kepada Allah Azza wa Jalla yang tiada henti memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita adalah karunia iman, sehat, kesempatan, dan semangat untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dan membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya menghabiskan semua sajian-sajian spiritual di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan jasmani kita diiringi dengan kesehatan walafiat. Amin. Allahumma amin. Berkah melimpah bagi keluarga kita. Rezeki halalan thayyiban mubarakah bagi kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan putra-putri kita, cucu-cucu kita semuanya dibimbing menjadi manusia-manusia beriman, berakhlak yang salih dan salihah. Amin, Allahumma amin. Tentunya mudah-mudahan Ramadan ini dapat kualitas tuntas berkualitas. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu sosok di dalam rumah kita, di rumah setiap mukmin mukminah, yang sosok itu menjadi peran utama. Tidak bisa disebut perannya di balik layar. Bahkan boleh disebut ini ujung tombak suksesnya ibadah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ibadah siam rupanya agak terkendala di sana dan di sini jika tanpa kehadirannya. Siapa dia? Dia adalah muslimah mujahidah. Sosok yang tampak lemah, namun dari dalam sangat-sangat tangguh dan kuat. Sosok yang lemah lembut, akan tetapi tetesan keringatnya dan juga fikirannya itu menjadikan rumah atau keluarga itu bergerak benar-benar sukses. Nah, siapa dia? Dia adalah seorang muslimah, ibu. Ya, karena ibulah kita bersama-sama kemudian menjadi sukses, atau disebut istrilah. Bagaimana tidak? Wanita muslimah di bulan suci Ramadan setidaknya dia memiliki 3 tugas mulia yang utama dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia memberikan perhatian. Perhatiannya bukan hanya sekedar melihat, akan tetapi gerak gesit dari tangannya kemudian menyajikan menu sahur, menu berbuka, takjil, dan juga bahkan cemilan ringan setelah pulang dari tarawih. Tampaknya mustahil meja makan di rumah kita berisi beragam makanan lezat nikmat yang tentunya halalan thayyiban mubarakan. Di sini tidak bisa kita mengatakan, oh kita beli aja. Ya,
Beli memang bisa dengan kekuatan uang kita, namun sentuhan kasih sayangnya kita tidak dapat membelinya. Itu yang nilainya amat sangat besar. Selanjutnya, bentuk perhatiannya apa? Membangunkan anak-anak. Dalam satu riset atau dalam satu penelitian boleh disebut dengan apa ya? Secara random ditanya sekitar 100 kepala keluarga, 100 ayah, lalu kemudian mereka ditanya, siapa yang membangunkan anak-anak ketika hendak makan sahur? Ternyata signifikan, 97 orang menjawab ibu atau istri. Istri. Padahal istri bangun lebih dulu, ibu bangun lebih dulu. Ketika semuanya masih lelap dibuai mimpi, ibu sudah klotak-klotek di dapur. Tapi kemudian setelah semuanya siap tersaji di meja makan, yang membangunkan anak-anak si ibu. Iya kalau anaknya 1, 2, kalau 4, kalau 5, pergi ke kamar 1, di kamar ini duduk, pergi kamar lain, di kamar lain duduk, yang tadi ngeblak lagi, tidur lagi. Dan seterusnya seperti itu. Pendek kata, drama ini mungkin bisa jadi memakan waktu 30 menit. Dan ini sekali lagi jihad yang luar biasa besar bagi seorang istri atau seorang ibu. Mudah-mudahan wanita-wanita mulia di rumah kita Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah zikirnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya. Kapan? Ketika dia haid. Praktis ketika kaum wanita muslimah dia haid, dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Tarawih tidak bisa, tilawah Quran juga tidak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukannya zikir, istighfar, sholawat, sedekah. Dan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat baginya. Yang ketiga adalah memperbanyak dan semakin meninggikan isi rekening pahalanya dengan infak dan sedekahnya. Karena ibu atau kaum wanita, istri itu di dapur, nah disinilah kemudian dia sedikit bisa berpikir, yuk kita beri takjil ke masjid, ayo kita berikan jamuan sekedar snack atau makanan apa, minuman apa gitu ke kaum muslimin yang sedang tadarus di masjid dan di musola. Ini akan memberikan luar biasa besar pahalanya. Maka singkat kata, kita harus ucapkan kepada wanita mulia di rumah kita, terima kasih ibu, terima kasih istriku telah memberikan perhatian penuh untuk suksesnya Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kaum wanita di rumah kita sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggikan derajatnya 3 tingkat dibandingkan ayah. Tidak bermaksud mengecilkan peran ayah, akan tetapi di sini hanya menyorot betapa wanita atau ibu atau istri itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kiai saya mengatakan, kalau wanita muslimah itu fokus di rumahnya, bukan tidak mungkin tidak ada neraka itu isinya dari kalangan wanita. Kenapa? Allah banyak bebaskan kaum muslimah dari nerakanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan diberi kekuatan jasmani dan rohani, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran untuk terus mengawal, membimbing dan mendidik keluarga muslim muslimah. Demikian khilaf dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.